Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas segala limpahan berkah dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu melangkahkan kaki-kaki kita hari ini dan berkumpul di kediaman keluarga besar Bapak Haji Muhammad Aras. Dan tak lupa pula senantiasa kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengibarkan bendera kemerdekaan bagi umat Islam. Masya Allah. Izinkanlah saya Anissa Husnuzan memandu acara Grand Final hari ini. Dan tentunya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta, para finalis dan juga para tribuners dimanapun Anda berada di acara Grand Final Lomba Tilawah Ramadan menuju Ka'bah musim ketiga, membangun generasi emas yang Qur'ani. Acara ini disiarkan langsung di kanal YouTube Tribun Timur dari kediaman Bapak Haji Muhammad Aras. Perlu kita ketahui bersama para tribuners dan juga seluruh peserta bahwasanya lomba tilawah menuju Ka'bah ini sudah memasuki musim ketiga, yang dimana kita memulainya di tahun 2021 kemarin, kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 dan juga kita melaksanakannya kembali di tahun ini di musim ketiga, yakni pada tahun 2023. Kegiatan ini tentunya tak lain dan tak bukan adalah salah satu upaya kita agar supaya para pemuda dan pemudi memiliki motivasi yang lebih lagi dalam membaca Al-Quran, khususnya dalam menyuarakan gerakan tilawah Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Dan tentunya acara ini sepenuhnya didukung oleh tuan rumah kita Bapak Dr. Haji Aras SPD MM selaku anggota DPR RI fraksi PPP dan juga hari ini juga didampingi oleh Nyonya. Assalamualaikum Ibu. Dan juga tentunya seluruh kru yang bertugas, luar biasa. Ya, pada sesi Grand Final ini sebelumnya 6 hari kita sudah melakukan live audisi yang disiarkan langsung juga di kanal YouTube Tribun Timur selama 6 hari, dan juga kita sudah kehadiran para Dewan Hakim kita yang sudah menemani kita di hari pertama sampai hari ini. Yang pertama kami sapa Bapak Al-Ustadz Dr. Baharudin SPD MPD. Assalamualaikum Ustadz. Luar biasa, selaku Ketua Dewan Hakim Tilawah Ramadan ketiga. Dan juga ada Al-Ustadz AS Kambi yang kemarin sempat sembari melakukan ibadah umroh juga, tapi tetap memberikan penjuriannya kepada para peserta. Assalamualaikum Ustadz. Luar biasa. Dan juga yang ketiga Dewan Hakim kita ada Al-Ustadz Munawir Hamid SPD selaku pembina Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fahiriyah Makassar yang juga menjadi Dewan Hakim kita sejak live audisi hari pertama. Assalamualaikum Ustadz. Luar biasa. Ya, tentunya sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari para finalis kita hari ini. Namun sebelum itu pemirsa, marilah kita bersama-sama melihat terlebih dahulu cuplikan kunjungan kegiatan sosial ke pesantren-pesantren dan beberapa tempat lainnya oleh Bapak Dr. Haji Aras SPD MM. Berikut selengkapnya untuk Anda.
mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim serta memohon ridho dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembangunan Rusunawa ini bisa selesai tepat waktu, kita diberikan kemampuan untuk menyelesaikan, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk anak didik kita dan orang-orang yang tentu ingin bertemu di Rusunawa. Maka beliau kalau membantu selalu konsisten. Kalau tidak percaya setelah ini bantuannya 100%. Boni, Sofri, Wano, Maros, Bangkut, Baru, dan Berkali. 9 kabupaten yang harus saya kunjungi untuk memastikan bahwa saya ada. Pesantren ini lahir oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan Islam tanpa sedikit bantuan dari pemerintah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Santri merupakan hari libur nasional. Ialah kado terindah dari pemerintah Republik Indonesia kepada umat Islam, khususnya ulama dan santri yang telah berkontribusi besar mengamalkan moderasi Islam, Islam wasatiyah dalam berbangsa dan bernegara hingga saat ini. Untuk itu, saya Dr. Haji Muhammad Aras SPD MM, anggota DPR RI, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dapil Sulawesi Selatan II, bersama penyuluh agama dan seluruh staf dan Kementerian Agama Kota Parepare, beserta para pengasuh pondok pesantren yang hadir saat ini, mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2021 atau 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Santri siaga, jiwa dan raga. Santri Indonesia, mantap.
Saya Haji Muhammad Aras, anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bersama keluarga besar MAN 2 Parepare mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober tahun 2021. Santri siaga jiwa raga, santri Indonesia mantap! Ya, Masya Allah, itulah tadi cuplikan beberapa kunjungan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Haji Aras SPD MM bersama keluarga besar dan juga tim, tentunya luar biasa. Mudah-mudahan ini semua dapat menginspirasi kita semua untuk juga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, selanjutnya setelah kita melalui beberapa rangkaian live audisi kemarin selama 6 hari, telah hadir di tengah-tengah kita 10 finalis terbaik dari peserta Lomba Tilawah Ramadan Menuju Ka'bah musim ketiga, yakni yang putra. Yang pertama ada Muhammad Alam Mubarak dan juga ada Muhammad Syafiq Ramdhani. Yang ketiga ada Imran, yang keempat ada Royan dan Muhammad Fahmi Izzul Haq. Dan untuk peserta finalis putri ada Ma'rifah, Azizah Lutfiah Syam, Aliyah Fadilah, Nurjannah dan juga Andi Husnul Fadilah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan yang terpilih dari kita adalah orang yang terbaik tentunya, dan mudah-mudahan dapat bernilai ibadah untuk kita semua, para peserta, para tim, dan khususnya bagi Bapak Haji Aras beserta keluarga besar. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, maka dari itu tanpa berlama-lama lagi kita persilahkan kepada peserta kita yang pertama. Peserta dengan atas nama Muhammad Alam Mubarak. Assalamualaikum Alam, boleh maju ke depan dulu. Muhammad Alam Mubarak ini dari Palopo. Sampai di Makassarnya kapan Alam? Tanggal 14. Luar biasa, tanggal 14. Oke. Untuk Alam Mubarak boleh duduk di kursi. Waktunya maksimal 10 menit. Dimulai dari ketika Allah membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Muhammad Alam Mubarak. Selanjutnya kita akan ke peserta kedua, bersiap-siap bersiap-siap Ma'rifah. Namun sebelum itu kami baru saja mendapatkan kabar bahwa Andre Guruta Kiai Haji Iskandar Idi baru saja menghembuskan nafas terakhir. Beliau merupakan mantan Ketua Nahdlatul Ulama Sulsel. Semoga beliau husnul khotimah, dan marilah kita sejenak menundukkan kepala dan mengirimkan Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita melangkah ke peserta kita yang kedua, peserta dengan atas nama Ma'rifah. Boleh Ma'rifah maju ke samping saya sebentar. Ma'rifah ini berasal dari Kabupaten Pangkep ya. Ke Makassarnya dari kapan Ma'rifah? Dari jam 10 Dari jam 10. Datangnya sama kakak dan adik. Oke, sama kakak dan adiknya. Jadi hari ini Ma'rifah ada supporternya ya. Mudah-mudahan Ma'rifah bisa memberikan penampilan yang terbaiknya. Boleh silakan duduk di kursi. Waktunya maksimal 10 menit dimulai dari ketika Ma'rifah membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدق الله العظيم.
Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari peserta putri kita yang pertama atas nama Ma'rifah. Dua penampilan pertama tadi sudah cukup sangat menyejukkan hati-hati kita ya, Masya Allah luar biasa. Dan juga tentunya insya Allah akan memberikan rahmat yang besar di kediaman dan juga bagi keluarga besar Bapak Haji Muhammad Aras. Dan di tengah-tengah kita juga luar biasa telah hadir Bapak Haji Muhammad Tonang Cawindo selaku Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Nah, sebelum kita melangkah ke peserta kita yang ketiga, terlebih dahulu mungkin kita dengarkan sepatah dua kata dari Bapak Tuan Rumah yang juga didampingi hari ini oleh Ibunda tercinta, Ibunda Haja Saleha Esos. Seperti apa mungkin tanggapan dari Bapak terkait dengan peserta kita hari ini atau pelaksanaan lomba tilawah Ramadan menuju Ka'bah edisi yang ketiga. Kami persilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Haji Tonang Cawidu ya, yang mewakili Kakanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan, yang tentu patut kita apresiasi dengan kesibukannya beliau di akhir Ramadan masih sempat bersama dengan kita untuk menyaksikan secara langsung bagaimana proses final tilawah Ramadan yang insya Allah akan juga berakhir pada hari ini. Yang saya hormati teman-teman dari Dewan Hakim, ada Ustaz Kambi, Ustaz Baharudin, dan Ustaz Nawir. Ya, semua ini yang tidak diragukan lagi dan didampingi oleh Dewas, Ustaz Nur Amal. Ya, jadi keempat senior ini cukup memberikan harapan besar buat kita bahwa penilaian hari ini pasti sangat objektif. Yang saya hormati dan banggakan nyonya saya, istri saya, jangan sampai seperti protokol tapi ibunda saya. Nah, ibundanya terlalu muda, nanti lebih tua anaknya dibanding bapak anaknya. Ya. Oh iya, ya. Yang saya hormati dan banggakan seluruh kru dari Tribun Timur, wabil khusus pimpinan Tribun Timur yang dikomando di tempat ini Pak Haris dan teman-teman produser yang lain yang terus mengawal kita sudah kurang lebih 3 tahun bersama-sama. Semoga agenda kita ini bisa terus berlangsung sehingga ini menjadi salah satu agenda rutin yang tentu menjadi penantian atau dambaan dari seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan ya keinginannya Pak Kambi supaya ini bisa menasional, ya kita berharapkan. Ya mudah-mudahan para juri, para dewan hakim dan anak-anakku sekalian juga bisa memanjatkan doa yang lebih luas sehingga ini menjadi agenda nasional. Dan seluruh hadirin yang sangat berbahagia, wabil khusus anak-anakku yang sedang akan bertanding pada hari ini. Tidak terkecuali juga yang sudah ikut serta memeriahkan acara kita, yang kalau tidak salah ada 67 orang yang melalui seleksi online kemarin Pak Ustaz ya, dari 200 pendaftar yang ada ya. Mari kita bersama-sama memuji ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkenannya, atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya ya, sehingga pada siang ini kita bisa bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat.
Mari kita mengirimkan salawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad SAW yang insya Allah senantiasa menjadi uswatun hasanah bagi kita sekalian. Tentu tidak banyak hal yang disampaikan karena waktu kita dibatasi, karena hari ini kita ada melaksanakan puasa, tentu harus selesai sebelum buka puasa, sehingga tidak mengganggu aktivitas anak-anakku sekalian. Di samping memikirkan bagaimana bacaannya, juga memikirkan bagaimana buka puasanya sebentar ya. Ya, biasanya semakin sore semakin apa, tapi saya yakin dengan kebiasaan-kebiasaan yang santri-santri kita itu tidak menjadi persoalan. Yang kedua, memang pada sore hari ini kami juga mengundang kerabat kami yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya untuk buka puasa bersama. Dan insya Allah mudah-mudahan penyerahan hadiah sebentar bisa disaksikan oleh teman-teman yang hadir pada tempat ini. Kemudian yang kedua adalah tentu agenda ini menjadi sangat penting bagi kami karena berani memulai berarti berani meneruskan. Ya, ini idenya sebenarnya kemarin sudah sampaikan. Ini secara emosional, secara spontan. Ya, pada saat pandemi kita pikirkan apa kegiatan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita sumbangkan kepada masyarakat kita, kepada negeri kita pada saat semua tidak bisa bikin apa-apa. Bayangin pada saat tahun 2020 kemarin, kita selama kurang lebih 1 tahun tidak bisa bikin apa-apa, semua tinggal di rumah. Kami saja sebagai anggota DPR dan pengurus partai politik yang setiap hari berada pada hingar-bingar seluruh kegiatan masyarakat, di seluruh kegiatan masyarakat. Kami dituntut setiap hari berkomunikasi dengan masyarakat untuk menghimpun aspirasi, untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah, untuk menerima pesan-pesan dari masyarakat. Tiba-tiba stuck. Tidak boleh bikin apa-apa, harus tinggal di rumah. Ya, Bapak Ibu dan anak-anakku, coba bayangkan kira-kira seperti saya, pergi pagi pulang pagi, tiba-tiba harus tinggal di rumah. Ya, beda kalau misalnya ibu-ibu tinggal di rumah, kan rumahku adalah surgaku. Kita ini laki-laki biasanya rumahku adalah, ya bukan saya yang sampaikan ya. Ya. Kenapa? Kita memang ditugaskan untuk mencari nafkah di luar. Ya. Kalau kita tinggal di rumah, kita dianggap orang malas. Ya. Karena kantor kita ada. Ya. Dan tidak bisa dibayangkan. Saya pun sibuknya luar biasa. Saya punya kantor ada berapa, ya? Bayangkan Sungai Sadang ada kantor saya, Veteran Utara ada kantor saya, Veteran Selatan ada kantor saya, di Boulevard ada kantor saya, di Goa ada kantor saya, di Jakarta ada kantor saya. Gimana untuk ngatur waktu? Tiba-tiba stuck, tidak boleh ke kantor. Apa yang terjadi? Maka saya menjadi penjaga rumah. Terbayanglah apa yang kita pikirkan, bermacam-macam. Sampai kapan suasana seperti itu akan terus berjalan? Dan yang paling mengerikan adalah penyakit ini tidak memandang siapa, apakah yang sehat, apakah yang sakit, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah pejabat, apa orang biasa. Semua kalau kena tanpa ampun, ya macanda jadi tujuannya. Ya. Dan pada saat yang bersamaan saya berada di rumah yang satu di Arupala. Setiap jam, setiap berapa menit itu mobil ambulans lewat. Dan kalau itu yang lewat pasti yang kena COVID. Ya. Bagaimana risaunya kita? Ya. Bukan cuma kita, keluarga apalagi. Dan yang paling berat kita bayangkan adalah kalau ada keluarga yang kena dan harus ke sana, apatah kita, ya. Dan puncaknya juga di akhir tahun pada saat itu saya divonis juga kena COVID. Karena saya semangat, tidak mau menyerah. Saya tadinya rombongan pergi tes, pulang ke rumah rombongan, berikutnya tidak ada yang mau ikut sama saya.
Ya, hanya istri yang mau ikut sama saya, anak-anak sudah tidak mau, nanti kena ketularan. Saya pergi periksa lagi di Siloam untuk memastikan betul-betul COVID atau tidak. Saya bawa sendiri mobil, hujan-hujan, sudah influenza lagi. Alhamdulillah hasilnya negatif. Nah, saya yang sudah cukup pengalaman yang luar biasa juga tetap risau pada saat kena. Apalagi masyarakat yang tidak terbiasa menghadapi masalah pasti lebih risau. Dan bukan penyakitnya membunuhnya, tapi kerisauannya yang membunuhnya. Ya, itu yang akan terjadi. Sehingga ya kami berpikir apa yang harus kami lakukan sehingga semua yang stuck tadi bisa beraktivitas. Ya, karena kami memang berada di lingkaran pesantren, baik perjuangan tadi sudah disampaikan di video-video pendek tadi, bahwa sebelum kami berada di DPR, memang hampir setiap saat kami berada di pesantren, ya. Karena saya juga sebenarnya kepingin belajar, tapi nanti besar baru kepingin, baru tahu bahwa itu yang dipelajari pesantren. Untungnya saya pernah sekolah di Madrasah Sanawiyah DI, jadi saya tahu persis gimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh di pesantren maupun di madrasah. Nah, ditambah lagi yang saya komunikasi setiap hari Pak Nur Amal sebagai bendahara saya pada saat itu, dan ternyata beliau juga salah satu kori di Sulawesi Selatan, dan saya selalu mengundang Pak Ustaz Baharudin kalau ada acara-acara saya cukup menikmati kalau ada lantunan seperti itu. Nah, untuk memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan fasilitas kepada anak-anakku yang mau membaca Al-Quran, maka timbul ide untuk melaksanakan tilawah, ya, perlombaan MTQ. Juga terinspirasi dari baru saja dilaksanakan tahun sebelumnya 2019 MTQ di salah satu daerah Sulawesi Selatan, tetapi hadiah utamanya hanya Rp500.000. Jadi kelihatannya waduh, ini siapa tahu kita ini tidak panjang-panjang amat umur kita, apalah yang kita bisa sumbangkan sehingga hidup kita ini bisa bermanfaat. Ketemu lagi teman-teman dari Tribun yang menceritakan bagaimana kemanfaatannya kalau ini tersebar keluar, dan fasilitasnya cukup mumpuni untuk menjangkau seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, ya. Membaca saja, mendengarkan saja sudah pahala, bagaimana membacanya. Nah, kalau banyak yang membaca, banyak yang mendengarkan, bayangkan jutaan yang mendengarkan lantunan anak-anak kita ini, semuanya dapat pahala, maka pahala akan kita sebarkan ke seluruh dunia. Itu yang terpikirkan, sehingga ya pikir-pikir kembali lagi persoalan biayanya seperti apa ini. Saya pikir kalau kita punya rencana yang baik dan Tuhan merestui, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Nah, begitulah perjalanan sehingga ada sampai hari ini. Sehingga saya berharap bahwa kita semua, khususnya anakku semuanya, mendoakan agar acara ini terus berlangsung, dan ini menjadi salah satu agenda yang memang dinanti-nantikan menjelang bulan puasa atau menjelang bulan suci Ramadan. Apalagi panelnya selalu di malam Lailatul Qadar, Pak Ustaz, ya. Ya, di samping menang juga mudah-mudahan insya Allah bisa menemani kita juga mengunjungi Ka'bah, ya. Apalagi Pak Ustaz Kambe tadi sudah memberikan contoh, dia sudah berada di tempat sana, ya. Ya. Bahkan pembukaan kemarin kita lihat bahwa Ustaz Kambe berada di Masjid Nabawi untuk memberikan tausiah pada kita semuanya, ya. Dan alhamdulillah saya juga baru pulang mengantar pemenang yang tahun kemarin, ya, bersama dengan salah satu pemenang yang dari Sopeng, pemenang yang dari Palopo berangkat bersama dengan orang tuanya dengan travel yang lain di bulan 9 tahun 2022, ya. Dan Januari kemarin juga saya berangkatkan satu orang pemenang
gerak jalan santai di Wajo. Ya, tapi ini dapat pengalaman berharga karena teman-teman yang berangkat itu bawa banner, dipasang, dipoto. Ini kepentingan media sosial bahwa kami tidak berbohong, kami tidak hanya menjanjikan, kami betul-betul memberikan fakta bahwa tidak hanya menjanjikan, tapi betul-betul berangkat ke sana. Sehingga pemenang ya harus kita foto, sehingga ya tribun tidak dianggap mengada-ada. Ya. Itu berjalan lancar pada saat Imran yang berada di sana. Pada saat pemenang gerak jalan santai yang di Wajo dipasang seperti itu, ternyata ditahan di pihak keamanan. Tidak boleh pasang gambar atau megang gambar apapun di seputaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, beliau ditahan selama kurang lebih 2 jam. Untungnya pada saat ditahan dikonfirmasi ke grup dan saya langsung komunikasi dengan kedutaan yang ada di sana. Alhamdulillah, tidak sampai 2 jam beliau sudah dibebaskan. Ya, yang paling parah ternyata baru saja pulang ketua kami dari salah satu organisasi partai di Sulawesi Selatan, memasang gambarnya juga di sana pas depan Ka'bah, foto, ketahuan, ditangkap, ditahan kurang lebih 2 hari. Dan yang lebih parah ternyata tangan diborgol, kaki diborgol. Untungnya punya pengalaman kemarin, saya langsung komunikasi dengan pihak kedutaan, tolong dibantu. Ya, tadinya mau diproses dulu, tapi karena dibantu oleh kedutaan, alhamdulillah bisa selesai. Sayangnya terlambat disampaikan kepada kami, sehingga lama baru bisa keluar. Nah, untuk yang ke depan tentu kami berharap tetap ada, tapi jangan fotonya di dalam Masjidil Haram, jangan di Masjid Nabawi, di depan hotel kah, atau di jalan kah, ya, atau dalam pesawat, tidak masalah. Yang tidak boleh itu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu tidak boleh. Gambar apapun tidak boleh, ya. Gambar Presiden Jokowi, presiden yang lain pun, bahkan Raja Salman tidak boleh dipasang gambarnya di sana. Jadi ini persoalan pelanggaran berat. Jadi nanti kalau anak-anakku yang juara kebetulan tidak sempat bersama kami berangkat, ya gambarnya jangan dipoto di seputaran Ka'bah dan seputaran Masjid Nabawi. Di yang lain boleh, ya. Kalau di di Padang Arafah boleh, ya. Di tempat-tempat kunjung wisatanya boleh, ya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah ini saya sangat bangga bahwa peningkatan kualitas dari tahun ke tahun saya lihat sudah cukup luar biasa. Animo peserta juga setiap tahun juga meningkat yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan persiapan dan minat membaca Al-Quran dari anak-anak kita semua semakin meningkat. Ya, apalagi hari ini COVID sudah insya Allah mudah-mudahan tidak lagi kembali, ya, dan kita semua bisa lebih eksis. Dan saya tentu dengan perjuangan yang telah kami lakukan, telah ada undang-undang pondok pesantren, pemerintah sudah berkewajiban untuk turut membangun pondok pesantren. Yang paling menggembirakan lagi, sudah ada dana abadi pesantren, ya. Yang paling menggembirakan lagi, qori-qori'ah, hafiz itu dapat fasilitas khusus apabila ingin menjadi, ya, apakah ASN atau pegawai tertentu di pemerintahan. Bahkan di Akpol, Akmil juga ada fasilitas-fasilitas khusus, ya. Dan yang paling membanggakan hari ini adalah dengan maraknya acara-acara televisi yang lain, baik itu hafiz Quran, qori-qori'ah, dan disaksikan seluruh Indonesia.
paling memperbanyak tempat kita untuk mengasah kemampuan kita, sehingga pada akhirnya tujuan kita bukan hanya menjadi pegawai negeri sipil untuk bisa menghasilkan, bukan hanya menjadi ustaz-ustazah baru bisa menghasilkan. Banyak yang bisa kita lakukan, dan hari ini ustaz-ustazah bisa viral dan bisa juga lebih sejahtera daripada yang lain. Siapa bisa bayangkan Ustaz Maulana bisa setenar hari ini, Ustaz Dasat Latif bisa setenar hari ini, ya. Pak Ustaz Baharudin pada saat dia menjadi kore pada zamannya tidak pernah membayangkan bahwa bisa menjadi profesi seperti itu. Apalagi sekarang dengan teknologi yang cukup luar biasa, untuk menghiasi teknologi atau punya kesempatan adalah kita semuanya. Anak-anakku jangan terputus seperti sini. Kalau mau mendapatkan uang yang halal yang banyak, bisa mengupload suaranya di YouTube. Bisa bikin kanal YouTube sendiri dan mengupload, mengajarkan apa yang anak-anakku tahu. Ya, bacaannya seperti ini. Kalau rutin Anda mengupload di YouTube, maka pendapatannya sangat luar biasa. Ya. Tidak menutup kemungkinan justru saya belajar dari anak-anakku sekalian, karena kami tidak sempat masuk pesantren. Ya, yang kami lakukan hanya pesantren kilat saja, jadi cukup memberi semangat saja. Ya, tetapi yang terpenting adalah kami berkewajiban memberikan fasilitas agar pengetahuannya, latihan-latihan yang pernah dilakukan betul-betul bisa diaplikasikan, bisa diuji coba sejauh mana ilmu yang pernah saya dapatkan. Ya, barangkali itu yang sempat saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian dan seluruh pemirsa di seluruh tanah air dan seluruh dunia. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah, apalagi di 10 hari terakhir. Semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kehidupan kita insya Allah bisa selamat dunia dan akhirat. Sekian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Itulah tadi sepatah dua kata dari Bapak Dr. Haji Aras, SPDMM. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua dengan apapun segala yang kita miliki, agar kita semua berupaya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Haji Muhammad Tonang Cawindo selaku Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Cawindo. Oh ya, ya, kami persilakan kepada Bapak untuk maju ke depan memberikan motivasi mungkin kepada adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pertama yang sama-sama kita hormati sahabat saya, sahabat kita semua, Haji Muhammad Aras ya, selaku sahibul bait, sahibul hajah ya. Juga beliau juga selaku anggota DPR RI, Dapil Sulsel 2 gitu. Sekira sini ada Dapil Sulsel 2 pesertanya. Dan ini kasih sama ibu ya, semoga tetap diberikan kesehatan ya. Saya hormati para Dewan Hakim, ada sahabat saya Pak Kambi, Ustaz Kambi, kemudian Ustaz Baharudin ya, siapa lagi Ustaz Nawir ya, dari pesantren ya, Al-Fahri ya. Saya kira para Dewan Hakim ini sudah punya kemampuan, kapasitas, memang cocok lah untuk menilai
tilawah kita hari ini. Tribun Timur yang menjadi wadah mempertemukan kita hari ini. Pak Haji Aras sebelum saya hormati, jauh sebelum Ramadan kemarin saya dihubungi temannya Pak Kambi dari Tribun Timur, sampaikan ada kegiatan seperti ini. Dua pekan sebelum Ramadan kayaknya. Sampaikan bahwa ada kegiatan yang diinisiasi oleh Haji Aras yang sudah dilakukan sudah 3 tahun ketiga seperti ini. Di belakang saya. Ya, saya kira ini karena sudah tahun ketiga, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita, dan ini bisa menjadi kontinu, dan ini bisa menjadi salah satu memfasilitasi teman-teman para qari, teman-teman para hafiz untuk memperlancar hafalannya, lalu kemudian tilawahnya, lalu kemudian juga ini persiapannya juga ajang. Saya kira Pak Haji Aras ini sahabat kita membantu Kementerian Agama untuk memfasilitasi, mendaras, kemudian melatih untuk persiapan yang tahun ini akan dilaksanakan STQ di Kabupaten Selayar pekan depan kayaknya. 2 pekan ke depan sudah pelaksanaan STQ di Kabupaten Selayar tingkat provinsi. Saya kira ajang tilawah seperti ini menjadi salah satu model pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman. Saya kira di sini juga banyak peserta STQ di sini, Pak Warga tahu. Nah itu ya. Lalu kemudian yang poin yang kedua, ada hadis Nabi yang ingin saya sampaikan. Kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an. Jadi jadilah kamu orang yang menuntut ilmu. Kalau kamu tidak mampu menuntut ilmu, jadilah kamu mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, mengajarkan, lalu kemudian orang yang mencintai ilmu. Kemudian kalau tidak mampu ketiga-tiganya, ya mustami'an saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan ini tentu kita semua ini ada yang sebagai yang mengajarkan pengetahuan melalui ajaran agama, melalui Al-Quran. Al-Quran yang sedang biasa kita baca, dikaji, dan itulah orang yang menuntut ilmu dan mengkaji dan mengajarkan ilmu pengetahuan melalui Al-Quran. Ada juga yang bukan sebagai penuntut ilmu, bukan juga sebagai pengajar ilmu pengetahuan melalui Al-Quran, tetapi dia memberikan motivasi yang tinggi dan kecintaan tertinggi terhadap Al-Quran, sehingga melaksanakan kegiatan musabaqah ataukah seleksi seperti ini. Saya kira kita ini masuk pada posisi yang ketiga, yaitu orang yang senantiasa mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka janganlah kita, yang keempat itu ya soal yang mendengarkan. Saya kira Tribun Timur yang memfasilitasi kita ini, selain didengarkan yang ada di ruangan sini, sudah halayak ramai di media sosial juga mendengarkan bahwa ini adalah bagian yang keempat, adalah senantiasa mendengarkan daripada apa yang dibacakan oleh adik-adik kita, saudara-saudara kita pada hari ini. Sekira mungkin itu poin yang kami sampaikan. Selamat kepada sahabat kita Haji Aras yang sebagai sahibul hajah yang menyelenggarakan kegiatan selama 3 tahun ini. Saya kira ini menjadi amal jariah dan menjadi pendorong bagi kita, menjadi penyambung silaturahim kita semua. Saya kira ya, olehnya itu apresiasi yang sangat luar biasa kami sampaikan. Kami atas nama Kementerian Agama memberikan apresiasi sangat luar biasa kepada Haji Aras secara pribadi untuk bisa mensukseskan, mempertemukan kita di hari ini. Saya kira demikian. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi nasihat dari Bapak Haji Tonang Cawido.
Dan betul sekali, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam 3 golongan tersebut. Orang-orang yang membaca Al-Quran, menuntut ilmu, orang-orang yang menyebarkan ilmu, dan juga orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa. Selanjutnya para Tribuners dimanapun Anda berada dan seluruh hadirin yang hadir di tempat ini saat ini, kita melangkah ke peserta kita yang ketiga, yakni peserta dengan atas nama Muhammad Syafiq Ramdhani. Boleh berdiri dulu. Syafiq ini berasal dari Bulukumba. Cukup jauh ya. Bulukumba ke Makassar kurang lebih berapa jam? Kalau kemarin naik motor 5-6 jam Oh, naik motor sendiri? sama Om. Oh iya, luar biasa. Mudah-mudahan perjuangannya juga terbayarkan lunas. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Syafiq mampu memberikan penampilan terbaiknya. Boleh duduk di kursi. Waktunya maksimal 10 menit dimulai dari ketika Syafiq membacakan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari peserta kita dari Bulukumba, Muhammad Syafiq Ramdhani. Selanjutnya kita ke Kabupaten Maros, ada Azizah Lutfia Syam. Boleh ke depan dulu Azizah. Hari ini datang sama siapa? Sendiri. Sendiri, luar biasa. Tapi mudah-mudahan perjuangannya juga dapat memberikan hasil yang terbaik ya Azizah, amin ya rabbal alamin. Umurnya berapa Azizah? 23. Oh luar biasa. Oke, Azizah boleh mengambil tempat, waktunya maksimal 10 menit dimulai dari ketika Azizah membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Azizah Lutfia Syam dari Kabupaten Maros. Selanjutnya kita ke Kota Makassar, ada finalis dengan atas nama Imran. Kesini hari ini sama siapa Imran? Sendiri, oke. Luar biasa, mudah-mudahan dapat memberikan penampilan yang terbaik. Silakan mengambil posisi, waktunya maksimal 10 menit. Dimulai dari ketika Imran membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم.
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون صدق الله العظيم. Ya, luar biasa itulah tadi penampilan dari Imran dari Makassar. Selanjutnya kita melangkah ke Kabupaten Goa. Peserta dengan atas nama Alia Fadilah. Boleh maju, Alia. Hari ini datang sama siapa? Saya datangnya sendiri juga. Mudah-mudahan dapat memberikan penampilan yang terbaik ya. Boleh mengambil posisi. Waktunya maksimal 10 menit. Dimulai dari ketika Alia membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari peserta kita yang ke-6 atas nama Alia Fadilah dari Goa. Selanjutnya kita ke Polewali Mandar, ada Royan. Royan boleh maju ke depan. Dari Polman ke Makassar, kapan? Saya stay di sini.
Oh, tinggal di Makassar. Oke. Untuk Royan, silakan mengambil posisi. Waktunya maksimal 10 menit dimulai dari ketika Royan membacakan ayat suci Al-Qur'an. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدق الله العظيم. Ya, itulah tadi penampilan dari peserta kita Royan. Selanjutnya kita melangkah ke peserta kita yang ketiga terakhir, peserta dengan atas nama Nurjannah. Oke, boleh langsung mengambil posisi Nurjannah. Waktunya maksimal 10 menit, dimulai dari ketika Nurjannah membacakan ayat suci Al-Quran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.
Ya, itulah tadi penampilan dari Nurjana. Selanjutnya kita melangkah ke peserta putra kita yang terakhir, ada Muhammad Fahmi Izul Haq Makassar. Boleh langsung mengambil posisi dan bersiap-siap untuk peserta putri terakhir, Andi Husnul Fadila. Dan untuk Fahmi waktunya maksimal 10 menit, dimulai dari ketika Fahmi membacakan ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن ۖ
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدق الله العظيم. Ya, selanjutnya kita melangkah ke peserta kita yang terakhir. Dari Kabupaten Maros ada Andi Husnul Fadilah.
Oke, Masya Allah Husnul, boleh langsung mengambil tempat. Waktunya maksimal 10 menit dimulai dari ketika Husnul Fadilah membacakan ayat suci Al-Quran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدق الله العظيم. Ya, Masya Allah, itulah tadi penampilan dari Andi Husnul Fadila yang sekaligus menutup penampilan dari seluruh peserta finalis Lomba Tilawah Quran menuju Ka'bah musim ketiga. Maka dari itu di depan kita para dewan juri kelihatannya sudah mulai kewalahan ya. Siapa ini yang bisa
mendapatkan poin terbaik dalam penampilannya. Oke. Namun sebelum kita mengumumkan siapa saja yang berhasil meraih juara pada hari ini, kita dengarkan bersama terlebih dahulu mungkin komentar dari para dewan hakim kita yang ada di depan pada hari ini. Yang pertama, kami persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Baharudin SPD MPD. Oke, boleh dinyalakan mikrofonnya Ustadz? Ya, silakan Ustadz. Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang pertama yang tentu kita sama-sama kita hormati, inisiator daripada kegiatan ini, Ayahanda Bapak Dr. Haji Muhammad Aras SPD MM. Beliau telah merumuskan kegiatan yang menurut kita, dan saya kira kita sepakat semua, kegiatan yang sangat luar biasa, yang tentu saja sama-sama kita dengarkan tadi lahir dari situasi yang sangat memprihatinkan pada saat itu, kondisi COVID, akan tetapi beliau mampu melahirkan suatu kegiatan yang sungguh luar biasa. Ya, inilah kegiatan yang kita rasakan sekarang ini, dan saya kira ini animo masyarakat sampai ini kegiatan ini terus terang tahun ketiga ini sampai dari Mesir itu ada yang mengirimkan video. Luar biasa kan responnya. Ya, dari Mesir ada yang mengirimkan video. Alhamdulillah yang berhasil maju ke grand final ini 10 orang ini yang terbaik. Sebenarnya tidak perlu lagi dikomentari karena ini grand final, tapi karena ya MC tadi mempersilahkan Dewan Hakim untuk ya memberikan komentar, sedikit komentar penampilan adik-adik kita. Yang pertama dulu saya ingin sampaikan bahwa makro grand final ini sengaja kami tentukan karena kami berpikiran bahwa kita mau mendengarkan yang terbaik, bukan yang banyak salahnya. Beda kalau MTQ reguler misalnya, itu cabut langsung tampil. Jadi apa yang terjadi, yang kita nilai yang paling banyak salahnya. Nah, ini kita mau betul-betul mendengarkan yang terbaik. Dia bisa tampil semaksimal mungkin, makanya dikasih makro duluan. Nah, jadi tinggal kita dengarkan bagaimana peserta bisa mengolah vokalnya, mengolah lagunya seindah mungkin. Tadi kita sudah dengar bersama ya. Tapi tidak bisa dipungkiri karena para peserta ini puasa. Ya, tidak bisa dikasih minum. Apalagi ini yang laki-laki ini imam semua ini. Imam tarawih semua. Jadi tentu suara memang ya istilahnya kalau akhir-akhir Ramadan itu sisa-sisa suaranya mami. Tapi alhamdulillah tadi bisa tampil maksimal, alhamdulillah. Dan tahun ini saya kira banyak peningkatan dibanding tahun kemarin. Penampilannya sungguh luar biasa. Dan ini memang pantas untuk masuk di grand final ini. Ya, kalaupun toh misalnya ada ya, terjadi yang namanya lomba Pak Haji, di atas mimbar, di atas podium itu segalanya bisa terjadi. Segalanya bisa terjadi. Jadi itu namanya lomba, ya, namanya lomba. Jadi saya tidak banyak komentar mengenai tadi apanya yang kurang. Saya kira itu sudah maksimal semua, sudah menampilkan penampilan yang terbaiknya. Dan kita berharap adik-adik ini, semua para peserta ini mendoakan orang tua kita ini, inisiator daripada kegiatan ini, panjang umur, sukses selalu. Ya, saya kira itu saja dari saya sebagai Dewan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan komentar atau mungkin pendapat dari Dewan Hakim kita yang kedua kepada Al-Ustadz Ais Kambi. Kami persilakan.
Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan 10 finalis kita dan kita patut bersyukur dan berterima kasih terutama kepada orang tua kita Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, karena sepanjang penampilan adik-adik beliau nyaris tak pernah beranjak dari tempat duduk dan menyimak dengan sangat serius. Saya kira beliau juga bisa masuk dalam pengawas Dewan Hakim tadi. Yang membuat kami ini semakin deg-degan memberikan penilaian karena didengar dan disaksikan langsung oleh Pak Aras. Kalau salah-salah, baik. Apalagi ada memang Pak Dr. Nur Aman. Jadi adik-adikku, anak-anakku semua, apapun yang kami putuskan nanti, itulah takdir kalian. Ya, kami ini Dewan Hakim itu perpanjangan Tuhan di muka bumi ini. Kami dilantik menjadi Dewan Hakim, itu dilantik mewakili Tuhan untuk memberikan vonis terhadap perilaku hambanya, terutama hambanya yang 10 orang ini. Jadi kalau kalian memprotes keputusan Dewan Hakim, itu sama dengan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi terimalah dengan rasa syukur, terimalah dengan lapang dada, dan insyaallah itulah yang terbaik. Di antara kami ini Pak Dr. Baharudin ini yang sangat berpengalaman dengan tilawah. Pak Nawir juga, beliau adalah guru tilawah Quran di Pondok Pesantren Multidimensi Al-Fakhriyah. Kalau saya pemantau tilawatil Quran semenjak saya sanawiyah, saya selalu ikut MTQ, tapi saya ikut cerdas cermat, ikut syarhil Quran, pernah juga ikut lomba hifzul Quran. Saya ini mantan juara keempat, juara harapan hifzul Quran mahasiswa tingkat nasional. Jadi biar juara 4 yang penting pernah juara hifzul Quran, hafal Quran, mewakili Universitas Hasanuddin. Pertama kalinya Unhas juara di hifzul Quran itu karena ada Ais Kambi yang kuliah di Fakultas Sastra. Sebelumnya tidak ada. Setelah saya ada yang juara 3. Nah, yang penting saya yang pertama. Itulah bagusnya kita selalu menjadi pionir yang pertama situ. Jadi adik-adik sekalian, kita sudah membuat amal jariah yang luar biasa. Kita sudah membuat konten yang sangat positif di YouTube dan di Facebook, dan ini bisa kita ziarahi kapanpun. Facebook dan YouTube itu adalah kuburan kita yang sesungguhnya. Kita harus menyiapkan kuburan kita sebelum kita dikuburkan. Karena di Facebook dan di YouTube itulah nanti sahabat-sahabat kita akan menziarahi kita ketika kita sudah tiada di muka bumi. Jadi jangan sembarang memposting, mengunduh atau menaruh di Facebook dan YouTube kita, karena itulah kuburan kita yang sebenarnya. Seperti apa kita, ya seperti apa kita menaruh sesuatu di Facebook, YouTube, dan TikTok kita, dan itu akan menjadi amal jariah kita. Dan adik-adikku, anak-anakku semua sekarang sudah menampilkan yang terbaik, dan semua pahala-pahala yang mengunjungi atau mendengarkan, mengambil manfaat dari pembacaan surat Al-Quran kita itu akan kembali semua ke Pak Dr. Muhammad Aras, karena beliau lah penyebab sehingga semua ini bisa terjadi. Itulah hebatnya orang yang punya modal. Makanya di akhirat nanti pemerintah, orang kaya dan orang kuat saling sifat sundur-sundur, kalau bahasa Bugisnya masuk surga. Tidak ada yang berani duluan. Pemerintah disuruh masuk surga, bilang saya tidak bisa karena masih ada orang kaya di samping saya. Orang kaya bilang tidak bisa kita menjadi orang kaya yang baik kalau pemerintah yang tidak atur dengan baik. Jadi itulah. Tapi hebatnya Pak Aras ini bila juga adalah pemerintah, terlibat dengan pemerintah, juga golongan kedua tadi itu kaum agenia yang bisa memfasilitasi kita. Jadi mudah-mudahan seperti arahan Pak Dr. Baharudin tadi, mari kita senantiasa mendoakan beliau, semoga selalu diberikan takdir yang terbaik, dipindahkan dari takdir yang terbaik yang satu ke takdir yang terbaik berikutnya. Dan saya kira doa kita di bulan suci Ramadan,
di malam insyaallah malam Lailatul Qadar ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Dewan Hakim kita yang ketiga, kami persilahkan kepada Al Ustadz Munawwir Hamid SPD. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Yang kami sama-sama hormati adalah orang tua kami Dr. Haji Muhammad Aras. Yang kami hormati Dewan Hakim, Ustadz Amal, Nur Amal, dan beserta kru dari Tribun Timur, dan yang kami banggakan adalah para finalis peserta tilawah Ramadan menuju Ka'bah. Tidak banyak yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami cuma bisa berterima kasih yang pertama kepada Dr. Haji Muhammad Aras atas terlaksananya acara tilawah ini, dan semoga ini adalah bentuk amal dari beliau, dan semua keberkahan selalu dilimpahkan kepada beliau, begitu pula kepada para keluarganya. Untuk komentar dari penampilan para peserta sudah tadi disampaikan sama guru kami Ustadz Baharudin, bahwasanya ini adalah terbaik di antara para peserta yang telah tampil di 6 hari kemarin. Nah, artinya bagi kami, untuk peserta yang mungkin belum bisa ditakdirkan untuk menjadi juara satu, bagi kami mereka adalah sudah menjadi juara tanpa gelar. Ya. Dan Masya Allah, suara-suara dari para peserta ini sopan sekali masuk di telinga kami. Ya. Mungkin tidak banyak, itu saja dari kami. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sesi komentar dari para Dewan Hakim kita hari ini. Selanjutnya akan ada pengumuman, namun pengumuman akan kita bacakan tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekarang teman-teman waktunya untuk istirahat sejenak sembari melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Peserta yang mau melaksanakan ibadah sholat boleh ke lantai 2. Oke, sebelum sholat mungkin kita boleh foto bersama dulu.
akan ibadah sholat asar, boleh ke lantai 2, insya Allah cukup. Enak banget nih.